Alhamdulillah, Assalamualaikum. perjalanan kita di Madinah, ibadah kita di Madinah udah selesai dan sekarang kita mau menuju ke Kota Mekah. Mekah. Doain lancar ibadahnya ya. Nah, itu yang bagian tidak aurat untuk perempuan. Jadi yang dilarang tadi jelas ya, untuk perempuan, khusus perempuan cuma dua, tidak boleh menggunakan cadar dan juga kaos tangan, cuma dua. Untuk laki-laki Bapak Ibu, nah untuk laki-laki pertama tidak boleh menutup kepala sama sekali dengan kain apapun. Kalau tangan tidak masalah, tapi kalau menggunakan kain walaupun 1 detik maka kena dam. Ya, perempuan juga kalau mengenakan kaos tangan maka kena dam, pakai cadar kena dam. Jadi yang pertama untuk laki-laki tidak boleh menutupi kepalanya. Yang kedua tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit, celana dalam, ya, kaos kaki, nah, itu tidak boleh. Sepatu itu tidak boleh sama sekali. Nah, itu untuk laki-laki. Bapak Ibu di sini semuanya sudah dicopot ya, celana dalam, kaos dalamnya sudah. Bapak-bapak ya, bapak-bapak sudah? Atau perlu saya cek satu-satu? Sudah ya? Sejarahnya bagaimana Rasulullah pernah melaksanakan niat umrah di sini. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kenapa namanya Bir Ali? Bir itu artinya adalah sumur. Ali itu nama sahabat kita, sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Nah, dinamakan Bir Ali karena waktu itu Ali bin Abi Thalib pernah memerintahkan sahabat yang lainnya untuk membangun banyak sumur di sini agar jemaah haji yang pergi dari kota Madinah bisa beristirahat dan juga bisa minum di sini. Itu sejarahnya. Itulah kenapa dinamakan masjidnya Bir Ali, Masjid Sumur Ali. Nah, atau nama lainnya juga orang Arab sering mengatakan ini adalah Zulhulaifah. Orang Indonesia sering mengatakan Bir Ali dan semuanya betul. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepertinya memang keadaannya tidak terlalu ramai. Jadi insya Allah kita bisa masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu nanti setelah masuk ke dalam di sini ada yang sudah ada wudhu. Kita sudah sampai di stasiun kereta cepat Madinah Mekah.
Sudah sampai di Al Haramain High Speed Railway Station. Di atas ada lantai 2. Kita mau naik kereta api cepat. Bukan kereta api cepat, kereta cepat, nggak pakai api. Menuju Mekah. Sudah pakai kain ihram semuanya. Donat, donat nanti ada. Masuk. Baru datang. Satu. Antri X-ray, jadi harus dimatiin dulu videonya.
Sudah dan kereta. Oke, sudah di dalam kereta. Main menuju ke Mekah. Ya mungkin bakal ditempuh dalam 2 jam 10 menit. Selamat sampai tujuan. Amin. akhirnya menghirup udara Mekah. Hangat yang di sini ya. Al-Mukarramah.
Sekarang lagi nunggu di waiting room untuk menunggu arahan selanjutnya dari Pak Ustadz Nanda. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki wilayah haram kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi tidak akan bosan-bosan saya mengingatkan untuk harus menjaga muharramatul ihram atau hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Salah satunya menggunakan wewangian, ya. Wewangian buatan, parfum, sabun dan sebagainya. Sepertinya ada beberapa yang sudah melanggar. Tadi ada 2, 3, 4 ya. Kalau melanggar dalam keadaan umroh, sengaja atau tidak disengaja, itu tetap kena dam. Karena di awal sudah diberitahu, jadi kita dalam keadaan yang tahu konsekuensinya. Kalau misalnya, jadi ada dalam agama Islam itu ada 3 hal yang dimaafkan. Yang pertama karena tidak tahu, yang kedua tidak sengaja, yang ketiga karena dipaksa. Tidak tahu misalnya tidak tahu hukum memakan babi, karena belum tahu hukumnya maka tidak apa-apa, tidak dihukumi dosa. Yang kedua tidak sengaja, misalnya ada polisi sedang ngejar maling ya kan, ditembak, ternyata yang tertembak orang lain bukan malingnya, itu tidak sengaja, maka di dalam agama Islam tidak terkena dosa. Dan yang terakhir itu karena dipaksa. Kalau misalnya seperti ini, kalau kamu tidak maling uang itu, maka keluargamu akan saya bunuh contohnya. Jadi mencuri itu dalam keadaan dipaksa, maka itu tidak dihitungi dosa dalam agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Tanah Haram kota Makkah Al-Mukarramah, dan hotel kita seperti yang saya sampaikan, nama hotel kita adalah Anjum, salah satu hotel yang terbesar juga di kota Makkah Al-Mukarramah. Untuk teknisnya Bapak Ibu, nanti setelah kita sampai di hotel kita, nanti kita akan ke lobby, kemudian menaiki lift. Nanti di lift klik GM Bapak Ibu, lantai GM itu di sana ada musola. Jadi nanti kita sama-sama menuju musola untuk berwudu, istirahat dan menunggu sholat asar. Insya Allah sholat asar sekitar 20 menit lagi, 30 menit lagi. Jadi sambil istirahat, sambil nunggu sholat asar, nanti sholat asar berjamaah di lantai GM. Nah, sebelah kanan kita Bapak Ibu bisa kita lihat itu adalah Zamzam Tower. Nah, Zamzam Tower, kalau kita perhatikan di bagian atas jam itu ada seperti tanduk. Ketika azan berlangsung itu akan berwarna hijau. Jadi kalau warnanya hijau, lampunya warna hijau pekat, berarti sedang azan. Atau misalnya sedang Idul Fitri, Idul Adha, ketika ada momen-momen tertentu akan berwarna hijau. Nah, biasanya kalau orang dari kejauhan yang tidak bisa terdengar azan, itu tinggal lihat aja bagian atas, kalau warna hijau berarti sudah azan, sudah masuk waktu azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pahala ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah itu berbeda daripada pahala orang yang beribadah di tempat lainnya. Kalau kita di Baitul Maqdis Palestina, sholat di Baitul Maqdis, maka pahalanya dikali 500 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi dikali 1000 kali lipat. Kalau di Makkah Al-Mukarramah pahalanya dikali 100.000 kali lipat. Jadi Bapak Ibu,
Jadi Bapak Ibu, nanti ketika kita berada di Tanah Haram, usahakan nanti sholatnya, karena hotel kita dekat, sholatnya di Masjidil Haram saja. Paling lama 5 menit jalan kaki. Itu kelihatan dari hotel kita. Dan usahakan kalau mau sholat berjamaah 15 menit atau 10 menit sebelum azan itu sudah berangkat ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena kalau mau masuk ke sana sekarang sedang peak season atau sedang banyak-banyaknya jemaah yang datang dari mancanegara, bakalan sempit dan bakalan kota Makkah Mukarramah. Jadi tetap hati-hati Bapak Ibu, meskipun tempat ini suci, akan tetapi tetap ada oknum-oknum nakal yang memanfaatkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil menuju ke hotel kita, mari kita bertalbiyah bersama-sama sampai hotel kita, insya Allah. Silakan Bapak Ibu ulangi setelah saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allah syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la la syarika lak. syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, di depan di sebelah kiri kita ini adalah Masjidil Haram. Insya Allah kita akan ke sana nanti setelah asar dan melaksanakan umrah pertama kita. Sebelah kiri kita Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Habis maghrib atau isya kita akan langsung check in. Nanti ada tim Pai Umroh yang akan menunggu di hotel. Udah persiapan aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hotel kita ini nanti bagi yang mau cukur, di hotel kita di lantai 2. Nah, di Anjum kalau malam ada kafe di tamannya. Rame ini guys. Tower 1 dan tower 2 sepertinya kita mau di situ. Belum baru dikumpulin kuncinya. Kita di tower 2 kayaknya. Yang tempat yang cukur rambut juga di tower 2 juga ininya. Kita lagi nunggu pembagian kunci setelah tadi barusan kita baru selesai prosesi ibadah umroh. Masih
wajib pakai ihram karena ini baru aja selesai. Alhamdulillah sudah melaksanakan umroh. Mbak Tiara, Udah selesai umroh pertama. alhamdulillah, terima kasih Mbak Tiara. Sama-sama Bapak. Tidak licin lah, tidak licin. Sisa sedikit. Bisa sedikit. Habis ya? Yes. Sisa sedikit. Sisa sedikit. Habis ya, habis bos, bagus. Habis aja kah? Oh ya sudah. Dia mau habis. Coba mana mas? Habis tuh. Kalau nggak licin kan ya? Ada sih Om sedikit. Loh, emang cukup. Oke. Bisa begitu sih. Iya, apa reaksi anaknya? وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا كنا وأن عليه النشأة الأخرى آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر 24 hour. Ada kombini alias minimarket. Nah, Kipin ini lagi ya, kembang seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksi.
sholat subuh di rooftop karena kalau mau sholat di depan Ka'bah harus menggunakan kain ihram. Sudah mundur. Tempat mengadu, padahal kau dekat denganku, dan ku bersumpah tiada yang lain selain dirimu. Runtuh pertahananku dan sok kuatku, ku akui kelemahanku, dan ku berjanji takkan habis puja-puji melangitkanmu. Terima kasih Allah sudah diberi kesempatan ya Allah untuk sholat di depan Ka'bah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Tempat mengadu, kau